Hello, everyone. Good morning, good afternoon, and good night to all the people listening to this podcast. Welcome to PPDC Podcast Season 2, sebuah podcast yang tidak hanya membahas tentang debat, tetapi juga membahas tentang isu-isu farmasi yang fresh dan tentunya update dong. Halo semua, kembali lagi di PPDC Podcast Season 2. Wah, baru aja kemarin dengerin PPDC Podcast episode 1. Sebelumnya kita kenalan dulu yuk ke audiens. Pada episode kali ini, ada yang berbeda nih dari episode sebelumnya. Kita kedatangan podcaster baru loh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Lara Satira Ahmadiyah Hardianti dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Nah, dan bagi teman-teman yang belum kenal aku dari episode sebelumnya, perkenalkan, aku Helmi Fatih dari Angkatan 2020 Fakultas Farmasi Universitas Pancasila. Oh iya Laras, kalau ada yang mau kenalan lagi, boleh nggak nih? Boleh aja sih, tapi emang siapa sih yang mau kenalan lagi? Oke, jadi pada hari ini kita kedatangan dua narasumber yang keren-keren banget nih, Ras. Wah, boleh langsung kita sapa terlebih dahulu kali ya, dua narasumber kita yang keren-keren ini. Halo Pak, selamat malam Pak Faik dan Kak Kevin. Selamat malam. Selamat malam semuanya. Sebelum kita kasih tahu tema kita pada hari ini, aku mau kenalin narasumber kita lebih lanjut. Pak Kevin Ben Lawrence, Registered Pharmacist, apoteker adalah lulusan National University of Singapore pada tahun 2011, lalu melanjutkan studi apotekernya di Universitas Pancasila, lulus pada tahun 2021, dan sekarang sedang menempuh pendidikan S2 di Universitas Pancasila. Selain itu, Pak Kevin adalah seorang apoteker, pengusaha, dan penasihat multibahasa yang berfokus pada Asia. Pak Kevin juga memegang posisi kepemimpinan di beberapa organisasi non-pemerintah internasional, regional, dan lokal, serta berkontribusi kembali kepada masyarakat melalui pemberdayaan sebagai Director di International Pharmaceutical Federation atau FIP Foundation for Education and Research pada tahun 2021 hingga 2023, serta sebagai Project Management Chairperson di Asian Young Pharmacist Group pada tahun 2021 hingga 2022, dan menjadi Head of Membership and Governing Council Member di Singapore Chamber of Commerce Indonesia pada tahun 2021 hingga 2023. Kemudian, narasumber kita yang kedua pada hari ini ada Bapak Dr. Faik Bafen, sarjana hukum, yang merupakan lulusan dari Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Kemudian, beliau menempuh program spesialis hukum kesehatan kedokteran di Universiteit van Amsterdam. Kemudian dilanjut dengan program doktoral ilmu hukum dengan penelitian akhir hukum farmasi di Universitas Airlangga. Serta beliau juga menempuh pendidikan di bidang lainnya seperti teknik kimia, neuroscience, dan lain-lain. Beliau juga memiliki beberapa pengalaman kerja seperti Kepala Biro Hukum dan Organisasi Departemen Kesehatan, staf ahli Menteri Kesehatan bidang medico legal, Inspektur Jenderal Departemen Kesehatan, Ketua MTKI atau Majelis Tenaga Kesehatan Indonesia, serta beliau merupakan dosen aktif di Universitas Pancasila. Beliau pun telah melakukan beberapa penelitian dalam hukum pada bidang kedokteran, farmasi, keperawatan, dan rumah sakit. Selain itu, beliau juga mempublikasikan buku dan karya ilmiah pada bidang hukum kesehatan, kedokteran, farmasi, fisioterapi, keperawatan, kebidanan, aspek legal neuroscience aplikasi, neuroedukasi, dan lain-lain. Serta beliau aktif dalam organisasi antara lain anggota Kehormatan Ikatan Apoteker Indonesia, penasehat beberapa organisasi profesi kesehatan, dan anggota World Medical Law Association. Wow, aku speechless banget sama narasumber kita kali ini. Keren-keren banget ya, Mi. Kami ucapkan selamat datang. Welcome to our PPDC Podcast ya. Gimana nih kabarnya Pak Faik dan Kak Kevin? Baik. Sehat. Saya juga sehat. Nah, Kevin baik juga ya? Baik Pak, selalu kita. Nah, karena kita udah kenalan nih sama narasumber kita pada hari ini, selanjutnya kita mau bahas apa sih, Ras? Wah, tentunya kita akan bahas topik yang lagi banyak diperbincangkan di seluruh dunia, yang tentunya sangat berpengaruh di dunia kefarmasian dan dunia medis ya. Iya, betul banget nih Laras. Aku udah penasaran banget nih sama temanya. Boleh dong dikasih tahu ke kita semua apa tema kita pada episode kali ini? Jadi, pada episode 2 ini kita akan membahas isu yang sedang hangat nih, yaitu pro kontra legalisasi ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia. Kayaknya pembahasan kali ini bakal seru banget gak sih, Ras? Sebelum kita masuk ke topik pada episode kali ini, bagaimana untuk Pak Faik dan Kak Kevin? Apakah sudah siap untuk membahas tema kita pada hari ini? Siap. Siap. Sip, ini lagi rame nih. Hot. Ya. Hot news ya? Hot news Pak ya. Nah, Baik, karena narasumber kita sudah siap, langsung aja nih kita masuk ke topik pembahasan kita. Oke, sebagai pertanyaan pembuka kita pada hari ini, saya ingin bertanya kepada Kak Kevin. Apa itu marijuana secara general atau umum, dan marijuana secara medis nih Kak? Mungkin sebagai pendahulu Helmi dan Laras, marijuana ini atau ganja kan terbuat dari tanaman
ya, ganja. Dan ini mungkin kita lihat bahwa di marijuana plant ini ya, atau tanaman ganja ini terdiri dari lebih dari 100 chemical yang dipanggilnya cannabinoids ya. Dan yang paling penting dari cannabinoids ini ada dua. Satunya delta 9 tetrahydro, ya, THC atau cannabidiol CBD. Jadi THC adalah elemen yang memproduce feeling high ya, atau tinggi apabila orang merokok ganja ya, gitu ya, atau memakan ganja. Tapi karena CBD itu adalah elemen yang bisa membantu dalam treatment gitu. Dan sebagai rananya, memang di dunia sudah banyak negara yang sudah melegalisasikan marijuana, medical marijuana, dan itu di treatmentnya untuk misalnya Alzheimer, appetite loss, itu epilepsi, dan lain-lain. Di 2018 di Amerika juga sudah di-approve salah satu produk CBD yang digunakan untuk menurunkan epilepsi atau seizure ya. Nah, itu memang salah satu medical effect dari marijuana atau ganja. Nah, tapi memang dalam prosesnya itu perlu dilakukan pharmaceutical manufacturing yang mendapatkan produk yang mengikuti GMP atau penyetaraan gitu, karena ada persentase ini. Kalau kita bicarakan produk ini tetap terdiri dari produk tanaman dan memang sangat susah untuk diproses ya kan, karena memang kita harus ekstrak dia punya active ingredient dan lain-lain. Ya mungkin sekedar untuk pengenalan ya, mungkin balik ke Helmi dan Laras. Baik, selanjutnya aku mau nanya nih Kak, dari yang sudah dijelaskan tadi mengenai THC dan CBD, apa maksud dari tujuan penggunaan ganja dalam dunia medis itu sendiri Kak? Jadi yang kita pakai pasti yang CBD, bukan yang THC. THC yang membuat orang high. Iya. Jadi dalam kalau kita membuat CBD yang itu ya, yang efektif, itu kita akan membuatnya yang untuk bisa di smoking, dirokokin atau dipakai inhaler atau dimakan, dan kita akan membuatnya sebagai produk standar ya, yang terstandar. Nah, oleh karena itu dengan menggunakan itu ada therapeutic effect-nya. Itu yang kita mau pakai apabila kita menggunakan CBD. Jadi kalau kita hanya merokok tanamannya, itu bukan panggilnya medical marijuana, itu dipanggilnya recreational ya. Recreational marijuana atau recreational cannabis gitu ya. Jadi itu karena ada dua elemennya, THC dan CBD. Jadi efek treatmentnya mungkin tidak kelihatan, tapi orang merokok tanamannya itu karena mereka mau mencari high-nya. Benar ya Pak Waiki? Iya, betul. Mungkin cukup jelas. Nah, jadi kita harus pisah dulu. Jadi kalau kita melihat sebagai keseluruhan, apakah medical marijuana ada benefit? Tentu saja benefit ada. Sudah ada banyak clinical study yang bisa mensupport. Makanya di Amerika, US FDA juga ada approve untuk produk yang mengandung CBD. Juga ada produk yang sintetis yang menyerupai CBD. Jadi itu terbuat dari dronabinol dan juga nabinolol. Nabilon ya. Nabilon ya. Yang sintetis itu ya? Iya, sintetis ya Pak. Dan itu bisa ditreatment untuk mual-mual atau muntah-muntah dari kemoterapi. Jadi kita harus pisahkan dulu. Apa itu recreational, apa itu medical ya. Medical pasti ada treatment effect-nya. Oke, jadi sudah disinggung ya tadi kalau THC itu untuk efek high-nya dan CBD-nya itu untuk efek terapi ya Kak. Benar. Oke, sekarang saya ingin bertanya kepada Pak Faik, bagaimana menurut Pak Faik terkait peraturan hukum tentang marijuana di Indonesia nih Pak? Ini itulah yang saya katakan tadi. Saya meninjau kajian saya tentang narkotik udah lama, banyak saya lakukan. Kajian saya kajian normatif. Tetapi kita harus paham semua, hukum yang baik itu adalah hukum yang rasional logik. Saya ambil contoh misalnya, kenapa ada undang-undang yang mengatur kalau orang naik motor harus pakai helm? Itu kan untuk melindungi si pengendara motor. Bukan untuk tujuan lain, untuk memproduksi helm, bukan. Tapi untuk melindungi pengendara motor kalau terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki. Jadi sehingga tidak rusak kepalanya dan sebagainya. Jadi kalau ada aturan seperti itu,
berarti aturan tadi harus rasional logik, dilandasi oleh pemikiran-pemikiran yang benar dan baik. Nah, kajian historis saya dari kajian normatif, saya menggunakan berbagai pendekatan. Pendekatan yang pertama-tama, kalau dengar cerita tadi, saya kajian historis dulu. Kalau statutanya jelas lah ya, di dalam undang-undang yang saat ini berlaku, Undang-Undang 35 2009, ganja dan segala kandungan yang ada di dalamnya, yang Kevin tadi katakan ada 100, ada 2 fokusnya THC sama CBD tadi, itu dilarang digunakan untuk pengobatan, untuk pelayanan kesehatan, tetapi tidak dilarang untuk pengembangan ilmu pengetahuan. Artinya, kalau sekarang di Fakultas Farmasi Universitas Pancasila mau melakukan penelitian tentang CBD tadi, sampai di Amerika udah meng-approve sintetisnya, Kevin ya, itu kalau ajukan permohonan bisa diberikan izin, why not? Iya, setuju Pak. Itu harus, bukan hanya ganja, papaver juga boleh, koka juga boleh, kenapa tidak, ya kan? Itu kalau mengikuti undang-undang yang saat ini berlaku. Tetapi saya meninjau dulu sebelumnya. Pada waktu zaman Hindia Belanda, kita punya yang namanya VMO, Verdovende Middelen Ordonnantie. Kenapa dipakai Verdovende tadi? Itu obat bius katanya dulu. Dikategorikan obat bius. Diberikan definisi oleh Satgas tahun 1927 tuh, tentang VMO diatur, tentang obat-obat yang tergolong dalam obat-obat bius. Itu dari 1927, itu ada beberapa perubahan dengan lembaran negara yang nomor berapa, 278, terus 536, ada surat yang 19, itu ada bertahap sampai peraturan pelaksanaannya dikaitkan dengan reglemen DVG-nya, siapa yang boleh menggunakan. Itu dibolehkan narkotik itu, termasuk yang isu sekarang lagi dibahas, ganja, papaver. Waktu saya dulu sekolah di sekolah asisten apoteker, saya masih praktek, ada ekstrak cannabis indicae, ada ekstrak OPI, sikem, ada tinctura OPI, ada tinctura OPI benzoika, masih dipakai. Bahkan diuraikan di dalam farmakope yang digunakan pada saat itu, farmakope Belanda. Farmakope Belanda ada dosis maksimal untuk ekstrak cannabis. Coba periksa deh di farmakope Belanda, coba lihat di perpustakaan, berapa dosis maksimal, dosis yang boleh diperbolehkan untuk 1 kali dan 1 hari. Ekstrak cannabis indicae. Nah, terus kita ikut ratifikasi Single Convention on Narcotic dengan segala perubahannya. Single Convention itu kalau nggak salah tahun 61 berubah, ada bertambah dengan tahun 72, dan kita tuangkan di dalam Undang-Undang Nomor 876. Kemudian mengenai dikenal dengan narkotika, nah itu pada Undang-Undang Nomor 9 tahun 76 tentang narkotika, dimulai dari kita pemerintah Indonesia, negara Indonesia meratifikasi Single Convention on Narcotic dengan segala perubahan perbaikannya. Baru dikenal narkotik di situ. Narkotik yang di dalam Undang-Undang 976 itu tidak seperti Undang-Undang yang 35/2009 masih dikenal. Ganja itu masih ada, cannabis indicae itu masih ada, masih dibolehkan. Nah, baru kemudian berubah dan penyebutan nggak ada golongan 1, golongan 2, golongan 3 nggak ada. Dalam undang-undang itu definisi dan apa yang termasuk narkotik itu disebutkan seperti itu. Nah, kemudian kita ke Undang-Undang Nomor 22 tahun 97. Sebelumnya itu ada konvensi pemberantasan peredaran gelap narkotik dan psikotropik, karena banyak kejahatan internasional. Dari segi kebijakan dulu dibentuk sebelum terbentuk BNN sekarang, ada Bacolak Impres. Saya juga pernah membantu bekerja di Bacolak Impres. Banyak penyalahgunaan dan sebagainya. Padahal berdasarkan Undang-Undang 976 pada tahun 80 sebagai tindak lanjut dari Undang-Undang 976, keluar peraturan pemerintah nomor 1 tahun 80 tentang bagaimana kita mau menanam dulu papaver, ganja, dan koka. Saya kalau nggak salah tangkap, udah lama saya cari-cari makalah saya nggak ketemu, itu ganja banyak ditemukan di Sumatera, papaver juga banyak ditemukan di daerah Jawa, banyak dulu. Untuk ekspor dulu, banyak untuk perdagangan itu. Kenapa? Itu kan hasilnya dari papaver, candu dan sebagainya gitu kan. Tapi itu masih digunakan untuk pengobatan. Nah, di Undang-Undang Nomor 22 tahun 97, nah, itu baru dimulai ada penggolongan. Nah, kemudian diperbarui 35/2009. Penggolongan tadi
ada 3 golongan nih. Golongan 1 itu narkotik yang tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Kalau golongan 2 dan golongan 3 itu boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Golongan 1 itu narkotik seluruhnya, apakah golongan 1, 2, 3, itu boleh digunakan untuk penelitian dalam rangka penyesuaian dengan IPTEK, ilmu pengetahuan dan teknologi. Coba bayangkan sekarang misalnya, kalau kita katakan heroin masuk golongan 1 kan dilarang untuk pelayanan kesehatan kan. Kalau misalnya Helmi ini kan dari luar negeri bawa heroin, anjing pelacak di Bandara Soekarno-Hatta kalau nggak pernah mencium heroin, mana bisa dia tahu Helmi bawa heroin atau tidak? Berarti kita juga memerlukan heroin kan untuk mengajari anjing pelacak tadi, pasti kan itu kan. Jadi pengaturan-pengaturan itu sebetulnya ada, tetapi dikatakan oleh undang-undang golongan 1 hanya digunakan, tidak boleh digunakan untuk pelayanan kesehatan. Tetapi boleh digunakan untuk apa? Untuk reagensia, untuk menyelidiki misalnya mendeteksi ada THC tadi, ada CBD tadi, itu boleh reagensianya kan harus dipakai juga itu kan. Dan kandungan-kandungan lain semuanya boleh digunakan. Ini banyak salah persepsi menurut saya. Sampai kita kemarin dengar ada gugatan ke Mahkamah Konstitusi ya, ganja medis ya gitu ya, ganja medis gitu. Istilahnya ya, seperti yang dikatakan Kevin tadi, sini dipakai untuk epilepsi, cerebral palsy dan sebagainya itu tadi, itu tahu-tahu minta keputusannya apa? Supaya membatalkan semua golongan 1 tuh boleh dipakai untuk pengobatan gitu, untuk kebutuhan terapi. Padahal tadi Kevin udah mengatakan, kita delta 9 tadi, tetrahidrokanabinol kan nggak bisa. Iya benar Pak. Betul kan? Yang kita butuhkan mungkin ekstrak kanabis yang kayak ekstrak kanabis ini itu dari kanabinol tadi kan, jadi CBD tadi kan gitu kan. Benar Pak. Jadi kita sebetulnya nggak amburadul gitu. Ada di dalam ketentuan di Undang-Undang Narkotik itu jelas pertama kali ditetapkan menjadi lampiran undang-undang. Tetapi untuk melakukan perubahan, Menteri Kesehatan bisa melakukan perubahan penggolongan narkotikanya, menambah jenisnya, mengubah, mengurangi, atau merubah dari golongan sini ke golongan yang lain. Bisa saja. Sayangnya yang mengajukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi meminta seluruhnya diangkut gitu. Tapi kan nggak serta-merta. Kalau misalnya ada bukti-bukti secara klinis melalui prosedur penelitian, praklinik atau klinik, melalui fase-fase tertentu, berdasarkan literatur dari jurnal-jurnal yang ada di Indonesia juga langsung dilakukan penelitian, seharusnya cukup Menteri Kesehatan bisa menetapkan kalau memang pertimbangannya apa? Pertimbangannya benefit dan risk. Benar Pak. Seperti yang tadi Pak Faik bilang ya, mengenai itu ya, helm ya Pak ya. Itu juga diterapkan karena benefit sama risk-nya ya Pak ya. Betul. Benefitnya lebih banyak daripada risk-nya ya. Nah, betul. Jadi kalau nanti benefitnya lebih banyak dari risk-nya, harusnya kita membolehkan. Cukup dengan peraturan Menteri Kesehatan saja. Karena dulu di farmakope Belanda ada dosis maksimalnya loh untuk ekstrak kanabis indicei tadi. Dulu dipakai. Saya masih ingat masih praktek pakai gitu. Bahkan tinktura OPI. Yang dilarang tuh ada misalnya candu yang bagaimana bekas pembakaran di Cingko kan. Itu. Jadi itu juga ada batas-batasnya gitu. Nah, oleh karena itu tergantung sekarang harusnya ilmuwan di bidang klinisi, apakah itu farmasi dan para tenaga medis melakukan satu kajian-kajian secara akademis praklinik dan klinik tadi. Kalau memang ada berkhasiat, harusnya Kementerian Kesehatan mengambil langkah dengan mempertimbangkan kenapa FDA bisa menyetujui, memberikan approval kepada itu. Nah, itu untuk kepentingan pengobatan. Nah, pada waktu pengalaman saya ini, kalau nggak salah, saya waktu kuliah di Belanda itu, ada satu area tertentu, ada area untuk rekreasi. Orang boleh menghisap rokok ganja, satu halaman tertentu, satu area tertentu. Saya juga kaget itu. Ada area tertentu boleh di situ menghisap ganja, tapi keluar nggak boleh. Tapi sekarang udah berbeda lagi. Sekarang udah mereka juga termasuk yang membolehkan gitu kan. Jadi sebetulnya tergantung negara kita
melakukan kajian-kajian akademis. Karena apa? Kalau itu mau dijadikan hukum sebagai implementasi dari undang-undang narkotika yang ada sekarang, sebetulnya nggak perlu merubah undang-undang, cukup dengan peraturan Menteri Kesehatan. Kalau memang terbukti yang dikatakan Kevin tadi, yang CBD tadi bisa digunakan untuk pengobatan. Nah, dilakukan hasil uji kliniknya tadi, disampaikan fase-fasenya dengan protokol kesehatan. Pak Faik, dan juga itu apa Pak ya? Mungkin selain penggunaannya kita juga harus ada follow up undang-undang ya Pak ya untuk penyalahgunaannya, karena kalau kita sudah melegalisasi medical marijuana Pak ya, pasti ada kemungkinan ada penyalahgunaan juga karena itu kan begini, ya, Pak ya. Begini, orang bisa tanam. Begini Kevin. Laras kalau masak pakai pisau kan, untuk motong apa kan, sayuran kan, pisau dapur kan, kita bisa beli di warung, di gerai, di supermarket kan pisau itu kan. Tapi pisau bisa nggak saya pakai untuk membunuh? Bisa saya pakai pisau untuk membunuh kan? Betul ya? Bisa banget. Bisa. Jadi apakah pisau dilarang dijual nanti? Tunggu dulu. Bagaimana aturan penjualannya kan gitu kan? Kepada siapa? Nah, karena ini tadi dikatakan mempengaruhi untuk takutnya untuk rekreasi dan sebagainya, itu harusnya diatur untuk metilmorfin saja. Metilmorfin apa sih yang bisa disalahgunakan? Kodein kan? Kalau orang mau menyalahgunakan metilmorfin, ada mungkin nggak? Dia susah buang air besar kan? Namanya metilmorfin itu kan kodein kan? Kalau saya makan 30 mg, 60 mg, saya besok nggak bisa buang air besar. Menyalahgunakan namanya metilmorfin kan, kodein untuk obat batuk, menghilang sakit dan sebagainya kan. Nggak mungkin menyalahgunakan. Namanya aja ada morfin karena gugusnya memang gugus demikian. Nah, sekarang apapun bisa disalahgunakan. Nah, oleh karena itu ada yang namanya license. Lisensinya bagaimana? Nah, pengaturan tenaga kesehatannya juga bagaimana? Nah, disinilah peranan kedudukan apoteker tadi harus menjadi penanggung jawab atas tanaman itu. Nah, bagaimana mencegah penyalahgunaan? Ya, ada izinnya dan sebagainya. Tidak boleh dijual kemana dan harus diekstraksinya bagaimana. Ada reportnya dan sebagainya kan. Udah ada di PP nomor 1 tahun 80 itu baru dimanfaatkan tahun 2015. Sebetulnya udah ada dari PP 1 tahun 80. Boleh kok kita lembaga-lembaga ilmu pengetahuan. Sekarang misalnya Helmi, Laras dan semuanya nih praktek di Fakultas Farmasi. Kalau nggak pernah lihat morfin, nggak pernah lihat ganja, hanya lihat dari gambar, ini kita jadikan apoteker mimpi, apoteker bayangan aja. Kan apoteker harus tahu itu, bendanya itu kan. Bukan berarti harus dicolek, dicicipin. Jangan. Tapi kita tahu persis, kata farmakope ini kristal dan larut. Kita harus tahu melakukan pengujian itu. Jadi kita harus tahu persis. Nah, oleh karena itu sebetulnya kalau ilmuwan di bidang medis dan ilmuwan di bidang farmasi bisa membuktikan bahwa betul ada benefit yang lebih banyak daripada risiko yang mungkin muncul. Nggak mungkin ada benefit, nggak ada risiko, nggak mungkin. Pasti punya side effect. Ya kan, nggak mungkin. Nah, kalau nanti dipertimbangkan benefitnya lebih banyak, bisa minta kepada Menteri Kesehatan. Menteri Kesehatan nanti pada ilmuwan bicara. Nggak perlu merubah undang-undang sebetulnya. Cukup dengan Permenkes. Karena Permenkes sekarang udah bertambah loh. Golongan 1 tuh bukan seperti yang di Undang-Undang 35 2009, udah bertambah. Coba Kevin nih pengalaman di Asia Tenggara dan di dunia itu kan, apalagi di farmasi muda internasional itu tiap hari kita menemukan nama jalanan itu 100 street name street name dari misalnya gugus dari amfetamin misalnya. Itu bisa 100, ada pil orange, ada apa macam-macam gitu kan. Bisa 100 nama kita ketemukan. Saya waktu itu lakukan kajian, bisa 197 dalam satu hari nama yang berbeda. Isinya macam-macam ditambah gugus sedikit saja gitu kan. Itu bisa macam-macam. Nah, oleh karena itu, menurut saya, sebetulnya kita hukum itu rasional logik. Kalau menurut ilmu medis dan ilmu farmasi, ganja itu zat-zat tertentu yang ada di dalamnya bisa dipakai untuk pengobatan. Nah, sepakat dulu. Konsensus nih para dokter menjadi obat pilihan atau tidak nih. Nah, di situ peranan apoteker, tenaga kefarmasian dengan tenaga medis kompromi. Mau kita jadikan obat pilihan apa enggak gitu. Kalau memang itu pilihan, kenapa tidak?
menurut saya. Nah, buktinya zaman Hindia Belanda sampai dengan 976 masih oke kok. Bahkan keluar PP 180 bagaimana cara menanam papaver, ganja dan koka. Nah, memang saya pernah ikut satu perdebatan internasional tentang ganja ini sebelum rame digunakan untuk ini. Saya mengatakan bahwa Indonesia menganut paham ganja termasuk golongan 1, kecuali kalau ada penelitian lebih lanjut. Yang saya kaget, ada satu peserta, saya nggak ingat siapa namanya, wakil dari negara mana, dia mengatakan, Bapak jangan terlalu melihat di negara Bapak, coba lihat di negara saya. Ganja itu dipakai sebagai, bukan rekreasi, itu aspek sosiokultural. Pada ritual-ritual tertentu dipakai ganja itu, bukan untuk rekreasi, tapi ada ritual tertentu itu dipakai ganja. Ada yang melalui dihisap untuk apa namanya, haid ya, gitu kan? Iya, Pak. Ya, tapi di situ ada ritual-ritual tertentu yang dibaca, diucapkan. Iya. Jadi pada waktu itu dia mengatakan tolong tidak dari aspek medis saja, aspek kesehatan, tetapi juga tolong tinjau dari aspek sosiokultural, katanya begitu. Oh, saya bilang kalau aspek sosiokultural ya memang kalau nggak salah di Indonesia juga pernah terjadi loh penggunaan candu dibakar untuk ritual tertentu pada satu masyarakat hukum tertentu dulu, tapi terus dilarang. Pada waktu pelaksanaan Verdovende Middelen Ordonansi, di Indonesia tuh ada rumah candu, rumah yang disiapkan untuk orang-orang penghisap candu. Dan pada waktu itu Jepang masuk mengusir Belanda, Jepang melarang. Tetapi Jepang kalah lagi dengan Belanda, masuk lagi. Saya ikut dulu menutup rumah-rumah candu itu tadi di Glodok, di mana itu di Senen dan sebagainya, beberapa rumah candu gitu. Itu bukan ganja ya, itu candu. Itu bayangkan itu karena ada seperti itu dilokalisir gitu. Nah, itu pada waktu itu cukup ramai gitu. Jadi menurut saya tinjauan secara yuridis melihat dari statuta, pendekatan statuta itu dari ketentuan-ketentuan yang ada, melihat historis secara historical approach, dan juga kita melihat pada conceptual approach secara ilmiah, karena hukum rasional logik kan, hukum harus dilandasi oleh right reason, pemikiran-pemikiran yang benar. Nah, kalau ahlinya mengatakan itu boleh, harusnya hukum mengikuti. Nah, kalau tinjauan itu ada, kajian ilmiah itu ada, itu diberikan kepada Kementerian Kesehatan. Ayo pertimbangkan. Iya. Nah, istilah yang digunakan, saya cenderung dari golongan 1 pindah mungkin ke golongan 2 gitu kan. Bisa saja itu terjadi sepanjang benefitnya menguntungkan. Tetapi bukan berarti juga FDA approve, kita harus approve. Setuju Pak. Iya, setuju sekali. Kita kan negara berdaulat juga kan, belum tentu sama kan gitu kan. Artinya, tapi banyak obat-obat yang kita ngikuti berkiblat pada FDA kan. Kita nggak bisa pungkiri itu. Iya. Kita banyak ikut pada ke Uni Eropa kan, ke British Pharmacopoeia dan sebagainya kan, pada Pharmacopoeia Jepang dan sebagainya kan. Iya. Terus Pak Faik kan kalau kita lihat dari bentuknya ya, nomenklaturnya dan bentuknya CBD dengan THC agak mirip-mirip ya Pak ya. Jadi kita juga takut ya, kalau CBD-nya bisa nggak diutak-atik nanti jadi THC? Bisa juga ya Pak ya? Bisa. Makanya itu potensialnya itu yang harus dipikirkan juga ya Pak ya? Iya. Itu penyalahgunaannya. Semua. Nah, saya ini orang hukum bingung juga kemarin baca ada gugat ke Mahkamah Konstitusi, semua golongan 1 dicabut tuh. Golongan 1 nggak ada narkotika. Bukan itu. Kalau jicingko itu kan sama juga kayak THC kan, itu dibakar kan, pembakaran kan, gitu kan. Iya kan gitu kan. Jadi harusnya kita berpikir rasional logik, itu sebagai landasan untuk membuat norma. Nah, nanti norma hukumnya apa? Norma hukum itu ada 4 lah. Ya minimal. Ada kewajiban, ada larangan, ada kebolehan, ada disertai sanksi. Nomor keempat itu sanksi. Jadi misalnya, kalau memang nanti dibolehkan, itu harus ada reportnya bagaimana, tanamannya bagaimana, siapa penanggung jawabnya, dan sebagainya. Kalau nggak boleh, dilarang. Larangannya apa? Dilarang menanam. Siapa yang nggak punya izin, nggak ada apoteker penanggung jawabnya, nggak boleh menanam. Itu dari dulu, di semua negara begitu. Isi norma itu sedikitnya 4 tadi. Ada kewajiban, ada larangan,
ada kebolehan atau yang keempatnya sanksi. Ingat, adanya sanksi berat tidak membuat orang menjadi jera, belum tentu. Kan sekarang ada sampai hukuman mati untuk narkotik golongan 1 produksi gelapnya, penyelundupannya. Tetapi apa ternyata tiap hari kita hadapi ada penyelundupan narkotik. Nah, bagaimana mengedukasi masyarakat, how to educate tadi. Nah, dalam hal ini pemerintah harusnya how to facilitate, bagaimana memfasilitasi. Nah, oleh karena itu, kalau kita membaca Undang-Undang Narkotik secara utuh dan benar, kalau perubahan golongan itu menurut saya jelas dan terang, di salah satu pasal dikatakan boleh kok Menteri Kesehatan melakukan perubahan. Kalau memang harusnya ada bukti-bukti faktual. Jadi wawasannya jangan imajiner ya, tetapi futuristis, fakta menurut ilmu bagaimana pendekatan futuristik tadi. Itu menurut pandangan saya dari kacamata tinjauan yuridis, dengan saya coba lakukan pendekatan historical approach, conceptual approach, terus apalagi namanya dogmatical approach tataran praktikalnya kan gitu kan. Terus historical approach yang perlu tadi begitu gitu. Bahkan sistem approach juga demikian. Input proses outputnya bagaimana? Kalau menurut pandangan saya seperti itu. Penyalahgunaan bisa sering terjadi ya Pak. Kalau saya di Singapura juga kodein. Wah, sering banget Pak penyalahgunaan. Dan yang menyalahgunakan bukan hanya pengguna loh. Dokternya dia membeli satu drigen kodein, dia jual karena dia mau cuannya lebih banyak. Dokternya yang mau cuan, dan itu juga penyalahgunaan ya Pak ya dari tenaga medisnya. Ya, betul. Itu kita memang tidak bisa kontrol. Makanya kalau kita lihat ya Pak ya, kalau kita negara sekitar kita, daripada dia harus mengkontrol orang di mana masyarakatnya, pengetahuan kesehatannya dan cara dia mengontrol diri sendirinya masih jauh ya dari optimal. Makanya negara itu mengkriminalisasikan obat-obat ini gitu ya Pak ya, atau produk-produk yang punya benefit ya gitu ya Pak ya. Jadi risknya lebih banyak dari benefitnya menurut si pemerintah itu ya Pak ya. Kalau benefitnya lebih baik daripada risknya dan tidak ada drug of choice lainnya, why not gitu. Kalau drug of choice-nya udah ada, kita nambah varian baru kan nggak apa-apa kan, tidak haram hukumnya. Itu cocok Kevin ya, pendapatnya sama kira-kira. Setuju Pak. Dan kalau dari pengamatan saya sih Pak, mungkin saya karena saya pengalamannya banyak di Singapura, jadi menurut saya pasien tuh ya penyalahgunaan, tidak mendengarkan cara pemakaian tuh pasti banyak ya Pak ya. Oh pasti banyak. Iya pasti banyak. Ya, pasti daripada banyak. Kita kalau ujung-ujungnya kita mau mengoptimalkan pelayanan kesehatan, mungkin kita tidak usah membuat yang terlalu rumit ya Pak ya pengobatannya. Jadi kita fokus aja dengan apa yang kita punya. Apabila kita masih belum memaksimalkan pelayanan kita atau kualitas pengobatan kita ya, mungkin kita fokuskan dulu kepada apa yang kita punya sebelum kita menambahkan produk-produk yang lain yang membuat semua situasi lebih tambah rumit gitu ya Pak. Iya, kalau nggak salah di US misalnya untuk obat-obat yang tergolong dalam narkotik tadi tetap nggak boleh online gitu loh. Ada ketentuannya. Itu untuk langkah-langkah preventif pencegahan penyalahgunaan atau dan harusnya di Indonesia tuh saya usulkan dulu di blister packing gitu kan. Kalau narkotik nggak boleh. Kalau di blister dipakai aluminium foil kan nggak kelihatan. Nah, oleh karena itu kembali lagi kepada topik pro kontra itu. Sebetulnya pro kontra itu tinggal diselesaikan oleh tenaga-tenaga medis dan farmasi ini. Ini kira-kira benefitnya tinggi daripada risknya, atau risknya lebih tinggi dari benefitnya. Kalau ternyata benefitnya ada, gunakan, minta persetujuan menteri. Nah, bagaimana pembatasannya? Nah, itu tadi, normanya ada kewajiban, ada larangan, ada kebolehan, siapa yang boleh menulis resep untuk obat itu. Kan gitu kan? Benar, Pak. Nah, terus siapa yang, bagaimana cara memberikan informasinya, kan gitu. Siapa yang boleh memproduksi, kan gitu kan. Ya, iya itu. Siapa yang boleh produksi penting sekali ya Pak ya. Iya, nggak mungkin semuanya bisa bebas. Registernya, tinjauannya. Yang penting apa? 3 kata kunci. Untuk kawan-kawan saya di farmasi itu 3 kata kunci menurut saya dari segi hukum ya. Safety, quality, efikasi kan? Setuju Pak. Nah, memang kalau saya boleh izin menambahkan, saya mungkin agak konservatif ya Pak ya. Karena dari pengalaman saya, manusia kalau sudah udah kecanduan atau keapaan, dia pasti memikirkan cara untuk mendapatkan produk itu. Saya pernah
waktu lagi praktek di Singapura, Ya. senior saya bilang, oh ini orang udah sering datang, dia mau beli Lomotil. Lomotil adalah diphenoxylate sama atropine ya. Ya. Diphenoxylate itu ada opiat Ya, dikit ya, iya Pak ya. Iya, Iya, Lomotil, padahal ya. itu obat untuk itu ya, obat untuk diare ya. Tapi Diare. dia beli untuk karena dia mau modifikasi cara dia mau ekstraksi itunya, opioidnya gitu. Ya, betul. Dia obat yang diare aja bisa di orang mikirin untuk penyalahgunaan. Jadi kalau ini CBD, potensi untuk penyalahgunaannya lebih tinggi gitu ya Pak ya, karena dia tinggal modifikasi dikit aja Pak ya. Betul. Makanya itu hanya dokter tertentu yang bagaimana kualifikasinya. Betul Ya. sekali, Pak. Tadi sudah dijelaskan ya oleh Pak Faik mengenai aspek hukumnya. Sekarang saya izin bertanya, menurut Kak Kevin, bagaimana problematika marijuana untuk keperluan medis ini yang terjadi di negara lain, seperti di Thailand yang sudah melegalkan? Apakah lebih banyak risk or benefit, contohnya di negara Thailand atau negara Singapura, dari sudut pandang Kak Kevin sebagai apoteker? Iya. Jadi kalau di Thailand medical marijuana sudah dilegalisirkan sejak 2018 dan recreational sejak 2022. Jadi kita harus lihat juga ya, apakah cannabis ini, ganja ini memang sudah banyak di sana. Sebelumnya sih kayaknya sebelum dilegalisir juga banyak orang yang memakai ya. Jadi yang membuat legal ini mungkin itu hanya membantu para tenaga kesehatan mendapatkan opsi yang seperti Pak Faik jelaskan tadi sebelumnya, bahwa ini memang di negara itu sudah ada, tapi ini kita membuatnya legal, statusnya legal supaya bisa ada benefit lah ya. Kalau orangnya sendiri pakai tapi dia tidak bisa, negaranya tidak legal, mungkin dari satu faktor, yang produk yang dia beli mungkin substandard ya mungkin ya, dan juga ada kemungkinan overdosis, dan ya mungkin pasiennya mendapatkan efek samping yang tidak yang dimaui. Jadi memang ada beberapa ranah kenapa di statusnya menjadi legal gitu ya. Nah, tapi apakah 4 tahun cukup untuk mengevaluasi benefitnya di satu negara? Jujur saja tidak cukup, karena 2 tahun terakhir ini, 3 tahun terakhir ini COVID ya. Apakah penggunaan kanabis naik dalam waktu itu? Jujur saja menurut saya tidak ya. Jadi jujur dalam 2018 paling yang kita bisa lihat cuma 1 tahun ya, penggunaan kanabis dalam medical use secara lebih besar ya. Dan untuk recreational ya mungkin ya, ada orang yang itu mau untuk boost dia punya medical, untuk mau boost dia punya tourism, karena kita tahu Thailand adalah negara yang dia sangat tergantung kepada tourism, dan banyak turis yang dari Amerika, dari sekitarnya, mereka juga cari entertainment di sana, dan mungkin ini bisa membantu ya untuk tourismnya gitu ya. Ya itu dari pemikiran saya. Tapi balik lagi ke pertanyaan Laras, untuk sekarang menurut saya kita masih belum bisa melihat efek benefit dari atau kita masih belum bisa evaluasi atau kita belum bisa mempertimbangkan risk dan benefit dari proses di mana kita membuat kanabis atau ganja sebagai produk legal gitu ya. Masih kurang waktunya. Mungkin Laras saya juga izin menambah. Itu kalau di Thailand mungkin kasusnya agak spesial ya. Jadi yang dari saya baca bahwa mereka ujung-ujungnya mau membuat kanabis sebagai cash crop. Kalau cash crop di Indonesia kita adalah karet ya, pohon karet dan pohon sawit ya. Itu cash crop kita. Dan mereka agriculture-nya juga lumayan kuat gitu ya. Mereka kan padi, semuanya mereka juga itu. Dan cash crop ini itu bisa membantu mendongkrak ekonomi negara itu. Dia ujung-ujungnya juga mau mendongkrak supaya mungkin bisa ekspor ke Amerika dan lain-lain ya, masih belum tahu gitu. Tapi mungkin itu adalah dari yang saya baca itu adalah target dari pemerintahnya Thailand, bukan hanya medical use. Jadi mereka mulai dari medical use, akhirnya dia membuat legal untuk recreational. Nah, ujung-ujungnya nanti mungkin dia mau ekspor. Nah, itu juga kemungkinannya. Kalau di Indonesia apakah kita bergantung kepada marijuana? Balik lagi, apa objektif kita sebagai negara? Medical use
cannabis for medical use, saya setuju dengan Pak Faik. Kita bisa kaji, kita bisa pelajari oleh para tenaga kesehatan. Ada benefit atau tidak ada benefit, atau apakah mungkin ada ruang tidak ya? Dan kita juga harus fokuskan kepada apakah kita bisa mengkontrol ya penyalahgunaannya, Pak ya. Itu yang masalahnya yang agak susah. Rumit sekali untuk saya, menurut saya. Oke, baik Pak. Dari seluruh perbincangan kita pada episode ini, kita belum bahas sesuatu yang penting nih, baik Pak Faik dan Pak Kevin. Apakah setuju atau tidak dengan adanya legalisasi ganja untuk kebutuhan medis di Indonesia? Untuk pertanyaan ini boleh dijawab oleh Pak Kevin terlebih dahulu, dilanjut oleh Pak Faik. Kalau menurut saya, di situasi sekarang di mana ya ada obat-obat tertentu yang mungkin obat-obat yang ketamin dan lain-lain itu penyalahgunaannya tetap ada gitu ya. Di masa masih ada situasi seperti itu, ganja atau cannabis for medical use menurut saya jangan dulu ya. Karena kita masih belum bisa benar-benar mengkontrol. Kalau ditambah satu lagi, nanti tambah rumit, tambah banyak penyalahgunaan, itu efeknya ke masyarakat kita kurang benefit menurut saya. Lebih banyak risknya, Kian, dari saya. Pak Faik, silakan Pak Faik. Saya udah uraikan panjang lebar tadi. Kalau memang itu satu-satunya drug of choice, why not kan gitu. Tapi kalau memang kita punya drug of choice yang lain, risknya lebih tinggi, ya jangan. Tetapi kalaupun mau kita bolehkan, itu nggak bisa mendadak besok rubah peraturan Menteri Kesehatan itu. Kajiannya tuh apa gitu loh, hasil kajiannya itu. Prekliniknya bagaimana, kliniknya bagaimana, fase 1, fase 2, fase 3 kan, itu kan protokol penelitiannya jalankan apa enggak nih? Nah, kalau umpama memang banyak untungnya, ya saya nggak bisa menolak. Kenapa? Right reason kan? Iya, setuju Pak. Tapi kalau untuk penyalahgunaan pasti ada saja ya. Iya, pasti ya Pak ya. Pasti apa saja pasti ada penyalahgunaan. Nah, itu makanya kita pegang 4 norma tadi, isi norma tadi. Belum lagi ditambah norma kelima. Karena ini dikuasai tenaga kesehatan. Norma etika kan gitu. Kira-kira seperti itu. Nah, kalau hukumnya kita responsif, bukan hanya how to regulate, tapi how to facilitate. Tapi nggak bisa laras kalau kita langsung membolehkan ganja sekarang tuh pengobatan. Jangan, bahaya. Ya, setuju Pak. Benar-benar. Nah, ilmuwan farmasi sama medis harus bicara nih. Nah, nanti kalangan hukum akan memberikan dukungan, politik akan memberikan dukungan. Oke, kalau memang oke gitu kan. Nah, bagaimana langkah-langkah preventif supaya tidak terjadi penyalahgunaan dan penggunaan yang salah dari hampir 300 juta penduduk dengan sekian ribu pulau kan nggak mungkin kita bisa ngawasi satu persatu kan. Iya. Sekarang juga untuk cannabis for medical use ya Pak ya, mungkin cuma ada 2 indikasi. Satu itu ya kejang-kejang seizure ya, dan satu lagi muntah mual karena kemoterapi. Dan itu juga jujur saja untuk untuk 2 terapi itu masih ada opsi ya Pak ya. Masih ada bukan drug of choice ya untuk cannabis ya Pak ya. Mual muntah mungkin untuk kemoterapi ada ondansetron ya dan lain-lain. Untuk epilepsi juga ada ya Pak ya. Ya betul. Makanya itu sebenarnya apakah cannabis for medical use itu benar-benar ada benefit ya Pak ya? Ya betul. Kecuali kita memang banyak tanamannya Pak ya. Kalau kita benar-benar banyak tanamannya dan kita ekstraksinya murah dan obat itu benar-benar sangat murah dan benefitnya lebih bagus ya. Kalau kita benar-benar banyak tanamannya dan kita ekstraksinya murah dan obat itu benar-benar kontrol ya untuk mengurangi penyalahgunaannya. Tapi kalau sekarang di mana situasinya kita belum tahu dan belum jangan dulu ya Pak ya, seperti Pak Faik bilang ya. Harus dipelajari dulu. Saya jangan dulu sekarang lah, cepet-cepet. Kalau kita benar-benar banyak tanamannya dan kita ekstraksinya murah dan obat itu benar-benar juga bukan emergency ya Pak ya, harus langsung, bukan kayak vaksin COVID gitu ya. Kalau vaksin COVID memang kita benar-benar emergency use ya Pak. Emergency use oke. Kalau emergency use kita nggak bicara lah, ya kan? Oke, sebelum kita menutup perbincangan kita pada episode kali ini, apakah ada kata-kata penutup secara singkat dari Kak Kevin dan Pak Faik untuk disampaikan pada topik kita pada hari ini? Jadi untuk saya, segala sesuatu kita bisa belajar dari negara-negara sekitar kita. Tapi kita sudah belajar dari negara sekitar kita, tapi kita harus adaptasi ke lokal.
mungkin diambil. Kalau kita benar-benar banyak tanamannya dan kita ekstraksinya murah dan obat itu benar-benar belum tentu karena kultur mereka dan kultur kita beda sekali. Jadi segala sesuatu kita harus adaptasi dan yang paling penting dari semuanya adalah edukasi. Itu adalah titik penting. Kalau masyarakat teredukasi, mereka bisa membuat keputusan yang baik. Apabila mereka tidak teredukasi, itulah di mana kita tidak bisa membuat negara kita maju. Dan ini juga kepada teman-teman supaya semuanya, ini ada teman-teman sekarang mempunyai peran yang penting, di mana kita akan kedepannya menjadi tenaga kesehatan, kita berkontribusi kepada industri kesehatan, dan ujung-ujungnya ke masyarakat. Dan teman-teman harus ingat, ya segala sesuatu yang kita perbuati itu pasti ada hikmahnya dan harus kita pelajari. Ya, sekian gitu. Kalau saya mengucapkan satu, negara ini tanpa dinding, tanpa batas lagi ya. Kita, dunia di tangan genggaman kita ya. Yang kedua, kalau kita mau membuat norma hukum itu harus dilandasi pada pemikiran-pemikiran rasional logik. Kalau kita mau mengatur yang berkaitan dengan penggunaan satu zat atau suatu apapun untuk penggunaan obat harus dilandasi oleh pemikiran, kajian-kajian orang-orang yang ahli di bidang medis dan farmasi tadi. Nah, kembali kepada topik legalisasi penggunaan kanabis misalnya untuk medical use tadi, ya harus didasarkan pada hasil kajian sesuai dengan protokol penelitian yang berlaku, dihitung medical benefit dan risknya gitu. Nah, saya masih berpendapat ini harus dikaji betul. Nanti hasilnya hukum akan mendukung. Apapun hasilnya nanti apa dukungan hukum. Tapi untuk waktu cepat nggak bisa, harus dilakukan dengan baik. Panjang masih ada obat-obat lain. Kita tidak berbicara emergency use. Nah, yang berikutnya yang berkaitan dengan ini peranan-peranan tenaga kesehatan kita. Kita mengingatkan kembali nih teman-teman tenaga medis dan teman-teman sejawat dari tenaga kefarmasian, terutama apoteker. Ya. Nah ini lakukan betul penelitian-penelitian karena apa? How to educate harus dilandasi pada how to regulate, how to facilitate yang baik. Kalau hanya emosi kita, negara kita, pemerintah hanya how to regulate, tidak memfasilitasi dan tidak memberikan edukasi dan responsi yang baik, itu banyaknya pelanggaran saja. Makin banyak ketentuan hukum yang melarang, makin banyak orang yang melanggar. Gitu. Penyalahgunaan akan tetap ada, karena kita teritorial cukup besar, negara maritim, negara kepulauan. Nah ini untuk rekreasi kita larang deh, jangan deh dulu deh. Masih ada rekreasi yang lain, olahraga untuk rekreasi, ya kan, nonton untuk rekreasi, senam untuk rekreasi, masih banyak yang lain. Tapi kalau untuk pengobatan, lihat benefit dan risknya. Semoga bermanfaat untuk kita semua dan membangkitkan semangat para tenaga kefarmasian, calon-calon apoteker ini, lakukan penelitian dengan baik. Tenaga-tenaga kesehatan ini bisa menyumbangkan untuk kemakmuran bangsa, kemaslahatan umat manusia. Baik, dari seluruh pemaparan yang sudah disampaikan oleh Pak Faik maupun Kak Kevin, dapat disimpulkan bahwa penggunaan ganja atau marijuana dalam dunia medis ini menuai beberapa pendapat pro dan kontra. Dan pendapat-pendapat ini tergantung bagaimana cara menggunakan ganja atau marijuana tersebut. Di Indonesia pun masih belum bisa dilegalkan ganja untuk keperluan medis karena perlu penelitian yang lebih mendalam oleh kita nih sebagai calon tenaga kesehatan. Yap, betul sekali. Usai sudah perbincangan kita pada hari ini, untuk teman-teman yang pertanyaannya belum terjawab pada podcast kali ini dan masih mau berbincang lebih lanjut dengan Pak Kevin dan Pak Faik, boleh banget nih kepoin sosial media Pak Kevin. Boleh disebutkan sosial medianya apa saja? Oh iya, boleh kontak saya di link Instagramnya Kevin RPH APT, atau di LinkedIn saya ya, cari nama saya full name, boleh add saya. Dan jika ingin bertanya kepada Pak Faik, bisa langsung ditanyakan saja ke Pak Faik ya Pak? Ya boleh, di kampus boleh, mau di Facebook juga. Oh, Pak Faik Facebook ya? Tapi di belakangnya yang pakai NLP ya. Oke, sekian pembahasan kita pada episode kali ini. Tidak lupa kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Kak Kevin dan Pak Faik karena sudah meluangkan waktunya untuk hadir sebagai narasumber serta berbagi ilmu dengan kita semua. Dan jangan lupa nih buat teman-teman, bisa juga cek PPDC Podcast di platform Spotify PPDC, Instagram, dan YouTube SEMA FFKMUP. Aku Helmi Fathi. Aku Lara Satira Media Hardianti. Sampai jumpa di episode selanjutnya.